Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bro Niko. Selamat datang nih teman-teman pendengar podcast Kotak Masuk nih. Sekarang kita lagi di mana, Bro? Lagi di markas Comika, Dengan audio? Soundlit. Ya, dan kita juga sudah bekerja sama dengan Anchor App yang bisa digunakan dan untuk publish podcast ya, Nik ya? Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin tahu tentang cara mendidik anak ataupun tahu apapun itulah, itu bisa lu bikin konten jadi podcast pakai Anchor, gampang banget, tinggal lu rekam, lu tambahin transisi, bumper dan seterusnya, lu upload 100% free dan lu bisa langsung tayang di Spotify dan platform-platform lainnya. Oh yes, jadi bisa langsung ngebuat podcast dengan cepat. Cepat. Wih, oke, itu opening kita. Masih sama ya Bang ya? Masih sama, harus karena. Iya. Dan kita harus menyambut lagi dong. Ya, teman kita, Bro Richie. Bro Halo Bro. Richie. Halo Bang Moses dan Bro Niko. Wih, Siap. ini kita episode lalu udah ngomongin investasi untuk pemula. Ya, betul. Nah, sekarang episodenya kita ngomongin mitos. Mitos. Mitos apa nih Bang? Ini Tapi bukan mitos Yunani atau mitos dewasa, enggak. Kita ngomongin mitos keuangan. Karena gini, mungkin opening dari gue ya. Ya. Dari zaman gue kecil nih, Bro Richie, Bro Niko, emak gue, apalagi gue kan suku gue Batak. Ya. Ya kan? Banyak banget tuh investasi kalung, emas, cincin emas, ya kan? Mungkin gak juga cuma Batak lah, mungkin Ya. ibu-ibu atau orang tua kita di zaman dulu juga lebih gampang investasinya ke toko emas. That's Betul. why kenapa di setiap pasar tradisional pasti ada toko emas. Ya. Ya kan? Dan dia bilang, udahlah ini buat cucuku nanti atau enggak ini buat investasi. Ya walaupun gue juga mikir setiap di kondangan dipakai kan. Iya. Berarti kan ada nilai dari Iya. dari si ibu-ibu ini Sekalian. sekalian ya kan. Karena kan kalau bapak-bapak gak mungkin investasi jas dijual lagi kan gak mungkin. Iya, betul. Gak mungkin kan. Iya, Adanya mereka investasinya mobil. Padahal mobil itu kalau lo gak rawat juga nilainya Iya. turun. Betul. Tapi kalau emas nilainya naik. Ya. Nah gue mau nanya dulu nih untuk teman-teman gue yang udah CFA. Ya, Pressure-nya lumayan ya. pressure dulu. Nah, untuk Bro Niko dulu deh. Nick, menurut lo emas itu bisa kita golongkan investasi dan kenapa nilainya naik? Mungkin sebenarnya ini lebih banyak nanti Bro Richie yang bisa share ya. Cuman ini gue mau kasih tahu bukan pandangan ya, pemahaman yang setelah Pemahaman, gue dapat iya. setelah gue merit. Ya, gitu. oke. Jadi kan pada saat gue merit, salah satu mas kawinnya adalah memang beneran emas gitu kan. Ya. Cuman gue baru tahu Bang, ternyata emas yang lu jual di toko perhiasan Mhm. itu berbeda dengan emas yang dijual oleh Antam. Antam. Gitu. Ah. Jadi kalau kita biasanya ngelihat nih harga saham naik. Iya. Nah itu yang bisa dijual adalah harga emas yang Antam. Oh, bukan bukan emas perhiasan. Nah kalau lu jual emas perhiasan, lu mau jual kemana coba? Ya ke toko emas. Toko emas. Tapi Pasti dinego lagi sama dia. Iya. Ya benar. Jadi itu pemahaman yang memang tidak terlalu dalam ya. Iya. Tapi itu learning yang gue dapet lah. Jadi Oke. mungkin Bro Richie yang bisa share tentang emas nih. Iya, mungkin nomor satu ya, sebenarnya kita salah kaprah semua di Indonesia. Gimana? Emas itu bukan buat investasi. Hah, serius lo? Investasi itu artinya lu ngambil resiko untuk dapat return. Jadi lu investasi itu di risk asset. Oke. Emas itu safe haven asset. Oke. Artinya aset yang dianggap akan aman. Waktu semuanya fail, Mhm. mata uang, saham negara fail, orang akan kembali ke emas. Itu alasannya Oh. kenapa harga emas selalu naik ketika ada perang. Oke. Ketika ekonomi besar di dunia krisis, kayak dulu krisis Yunani di Eropa, 2011, euro terancam. Ya. Mungkin euro bakal hilang nih. Oke. Harga emas naiknya gila-gilaan ke 1.900 per troy ounce. Oh, oke. Tapi yang orang Indonesia nggak sadar, Heeh. dari titik itu 2011 sampai sekitar 2015 kalau nggak salah, emas itu pernah turun ke 1.100. Betul. Jadi betul. turunnya 40% bos dari Oh US my dollar. God. Iya. Tapi dari rupiah kok gue gak berasa turun. Karena rupiah melemahnya lebih banyak daripada emas gitu ya. Gue ada satu data. Heeh. Dari 2012 ya, akhir 2012. Itu harga emas dalam rupiah sampai hari ini Mhm. ya. Jadi gold in rupiah naiknya 67%. Oh lumayan dong. Oh, lumayan. Lumayan. Dong. Itu berapa Walaupun tahun? 10 tahun 10 dong? tahun. Ya 10 Ya tahun. walaupun tinggi banget apa enggak? Ya enggak juga Enggak sih. juga, Ya enggak 70% dalam 10 tahun Ya. sebenarnya saham lebih tinggi. IHSG Betul. lebih tinggi. Tapi kalau gold dalam US dollar Mhm. itu naiknya cuma 8% bos. Oh. Jadi emang harus dibandingin sama mata uang rupiah sama mata uang dolar nih. Yes. Jadi kita ini karena rupiah kita melemah, Mhm. kita berasanya emas aman. Sebenarnya enggak gitu.
Sebenarnya emas itu amblesnya lumayan. Kalau lu Oke. orang bule, nggak usah jauh-jauh, lu Singaporean aja bisa ngamuk-ngamuk lu megang emas. Karena harga emas itu turunnya luar biasa banyak bro. Jadi ini satu hal yang kita harus clarify, emas itu akan naik harganya biasanya kalau ada perang dan sebagainya. Tapi itu nggak berlaku di tahun ini. Kenapa? Karena Amerika selama, ini udah terjadi ya dulu 10 tahun lalu. Waktu krisis Yunani akhirnya Amerika juga cetak uang dan sebagainya karena ekonomi belum bagus. Jadi dolar banyak. Ya. Waktu dolar banyak, semua aset di seluruh dunia, mau properti, obligasi, saham, apapun itu, properti, komoditas apapun semua naik. Karena dolarnya turun. Ya. Sekarang sekali ditarik dolarnya, ya kan, supply-nya ditarik, nilainya naik. Kebalikan, gak ada satu aset pun yang menang terhadap dolar. Itu lagi terjadi sekarang. Padahal kita lihat inflasi lagi gila bro. 40 tahun terakhir inflasi gak pernah setinggi ini di Amerika, di US, di UK, udah mau 10%. Indonesia aja baru 5%. Wah, sangat hebat. Gila Indonesia. gitu kan. Nah tapi inflasi lagi tinggi kok emasnya gak naik. Karena dolarnya lagi ditarik. Karena dolar, emas itu pengukurnya adalah US dollar. Kalau dolarnya kuat, ya ibaratnya kuat-kuatan. Lebih kuat dolar apa lebih kuat emas? Dalam kondisi sekarang lebih kuat emas. Sebenarnya dari tahun lalu ya di LinkedIn gitu ya, gue pernah nge-post. Gue bilang gold gak akan bisa naik banyak lagi. Karena di depan mata US akan melakukan pengetatan moneter. Intinya adalah duit bakal diserap, duit yang udah dicetak, dolar akan diserap lagi. Jadi supply-nya berkurang. Nilainya naik, dan itu bukan sesuatu yang baru, itu udah terjadi over and over again. Karena kalau dia nggak melakukan itu, nilai dolarnya akan jatuh banget dong. Betul. Ya dong, kalau dia nggak menyerap dolarnya sendiri ya kan, ya nilai emas akan gila-gilaan, sedangkan ya kekuatan dolar terhadap di negara-negara lain jadi makin melemah kan. Iya. Dan juga nggak bagus buat ekonomi. Karena kalau uang beredar terlalu banyak, inflasi yang terjadi. Nah inilah sekarang yang jadi salah satu permasalahan kita. Nah untuk pendengar podcast Otak Masuk, kalau misalnya bingung masalah uang cetak, nonton aja Money Heist. Iya dong. Benar. Dari Money Heist itu, mau yang nonton lo kok versi Korea atau Spanyolnya, itu benar. Sama ada satu lagi, lo bisa datang ke Museum Bank Indonesia. Iya. Emang Niko luar biasa. Kalau dia nggak mau jauh-jauh bener. Di Museum Bank Indonesia lo bisa ngelihat kejadian krisis moneter ini kayak. Ya, pelajaran-pelajaran tentang yang terjadi di Indonesia, terutama mengenai bank sentralnya gitu loh, tentang inflasi, ekonomi, terus kemudian mata uang asing, kurs mata uang asing, itu semua bisa dijelaskan dan lu bisa datang ke sana. Dan itu bisa mematahkan mitos-mitos yang ada di kepala lu terhadap uang. Ya. Misalnya, uang itu boleh kok diremes, boleh kok di ini. Itu uang itu adalah surat hutang negara terhadap kita loh. Iya dong, surat hutang negara itu kan uang sebenarnya kan, ibaratnya dicetak, ada capnya, ada tanda tangannya, itu sah dan legit gitu kan. Nah berarti memang tadi lu bilang Bro Ricci, terhadap emas ini ya nilainya sebenarnya kalau kita bandingkan terhadap rupiah nilainya tinggi banget, tapi kalau kita bandingkan terhadap dolar tidak terlalu tinggi sebenarnya ya. Kalau dolar sebelum COVID ini ya, itu turun banget bro. Kalau dalam rupiah enggak. Karena yang turun tapi nggak banyak karena rupiahnya sempat turun lebih dalam daripada emasnya turun terhadap dolar. Jadi kesannya flat atau naik sedikit. Tapi berarti sebenarnya ya bebas lah, mau mak lo mau istri lo investasi emas ya terserah, tetap aja ada nilainya kan. Tapi kalau kita bilang itu bukan investasi yang ya dibilangnya apa tadi, safe haven apa? Safe haven asset. Safe haven asset anjay. Jadi surga dong berarti. Ya karena pasti nilainya kan ada kan, nilai dia kan tetap stabil lah ibaratnya gitu ya. Ya jadi ujung-ujungnya nanti kalau misalnya ada perang atau ekonomi hancur, ya emas itu baru akan berasa gitu loh. Lu perlu berdagang kan, zaman dulu kan kita belajar kan di SD pakai barter. Nah yang bisa jadi tolak ukurnya barter itu adalah yang bisa dipercaya adalah emas. Gitu. Dan gue harus cari kasih catatan lagi nih, bukan emas perhiasan, tapi emas antam. Ya bisa aja lo convert dulu dari perhiasan jadi ke emas antam. Habis emas antam lo jual lagi kan. Tapi gue kasih catatan kedua. Kalau lo nyimpennya bener. Kalau nyimpennya lo lupa di mana tuh emasnya. Apalagi emas fisik ya. Emas antam itu 1 gramnya tuh kecil banget bos. Betul. Iya dong. Lo lupa. Apalagi emak lo lagi yang nyimpen. Aduh kayaknya di laci dekat kebaya deh. Pas lo kebaya emak lo bingung kan lo di mana kan. Benar. Jadi bisa aja lo bisa ada safe deposit box di bank. Itu juga ada. Atau enggak lo pakai perusahaan gue box in aja. Promosi dong. Halus dong gue dong. Ya sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang punya barang-barang berharga. Gak harus emas ya bang ya. Gak harus emas. Foto-foto kenangan mantan. Iya. Sama episode kemarin yang kita ngomongin action figure wibu bisa disimpan di gue ya kan. Oke kita lanjut dulu ke mitos yang kedua.
Mitos yang kedua kita ngomongin saham itu judi. Nah, Nih kita nggak ngomongin kebijakan MUI atau apapun. Nggak. Kita ngomongin tentang persepsi orang aja. Apakah itu judi? Nah menurut lo nih gimana nih? Menurut gua bukan judi. Bukan. Gitu. Ini balik lagi ke episode sebelumnya. Jadi saham itu seperti pasar. Oke. Ada orang yang berdagang, jual beli. Nah, tapi yang diperjualbelikan adalah surat kepemilikan atas suatu bisnis. Gitu. Jadi misalnya nih, tapi makanya nih masing-masing tuh punya hitungan gitu ya. Lo menghargai satu saham itu berapa tuh setiap orang mungkin punya hitungan beda. Betul. Tapi paling gampang itu adalah dari dividen. Ngebagi dividennya, ya, nilai dividennya. Nilai dividen. Jadi misalnya gini, lu megang satu perusahaan namanya depannya A, belakangnya A. Oke. Tengahnya T. Udah lu gak usah terlalu ngejerumusin. Ini udah tengah jurang nih. Lu gak mau nyelamatin lu kalau yang ini nih. Lanjut. Ya jadi misalnya dia ngasih dividen lah. Kemarin dividennya sebenarnya gue gak gitu inget. Katakanlah ya contoh 100. 100. Per lembar saham. Per lembar saham lu dapat dividen 100 tapi lu keluarin uang 6.000 misalnya gitu. Oh berarti gue mengeluarkan uang 6.000 gue dapat 100 setiap tahun. Kurang lebih seperti itu penjelasannya kan. Nah pertanyaannya ketika misalnya lu ngerasa bahwa perusahaan ini bagus prospeknya gitu kan. Nanti bakal ada plan A, plan B, plan C sehingga kedepannya nih bisa jadi 200 dividennya. Oh oke. Berarti nih saham buat gue berharga dong gitu. Gue beli lah gitu. Tapi itu namanya ekspektasi gitu kan. Ternyata misalnya ekspektasi lu tadi itu bisa ngasilin dividen 200 ternyata tetap 100 saja. Malah cenderung harga pasar sahamnya misalnya turun. Nah berarti memang di dalam pasar perdagangan itu orang udah gak gitu minat gitu loh untuk berdagang itu. Makanya ya ibarat lu beli barangnya lu jual rugi akhirnya gitu. Okay. Jadi menurut gua tuh lebih kayak mekanisme pasar tradisional aja kalau kita ngebayangin ya gitu loh. Mana sih yang lagi barang-barang yang lagi diincer gitu. Kayak misalnya nih masalah Bitcoin. VGA lagi mahal. Kan gue main komputer ya kan. Bikin PC. VGA lagi mahal. Kenapa nih VGA lebih mahal? Karena lagi banyak orang yang ngincer. Karena buat mereka itu bernilai gitu. Karena ada yang menambang. Jadi makin banyak orang yang beli makin mahal gitu. Nah sebaliknya makin banyak orang yang jual makin turun nilainya gitu. Betul. Jadi buat gue sih bukan judi. Tapi memang ya lu nya aja yang mungkin lagi gak hoki. Atau justru sebenarnya ketika saham itu rugi. Itu dan lu tahu barang itu bagus. Itu justru kesempatan bang. Gitu. Lu tambah lagi. Karena kan gini, kalau misalnya judi kan ibaratnya, kalau kayak yang paling gampang judi Tazos kartu lah waktu kita dulu kan. Pas ditepok, wah dapet. Tapi kan sebenarnya kalau lo bilang, oh itu judi, ya sebenarnya kan enggak juga. Kita kan ngomongin probabilitas kan. Betul. 50-50 kan sebenarnya kan. Ya itu terlepas lagi ya. Kita gak akan ngebahas segala fatwa dan lain-lainnya. Tapi menurut lo itu tergantung ekspektasinya aja kan. Betul. Kayak kita ke Bro Richie. Gimana bro? Ya kalau menurut gua banyak orang yang mencampur adukan antara judi tadi, definisi judi dengan resiko. Contoh, kalau lu bilang main saham judi, sebenarnya hidup lu itu udah lu lagi berjudi. Kenapa? Karena hidup lu juga ada resiko bos. Contoh, lu masuk sekolah. Lu emang pasti naik kelas? Enggak juga. Belum. Kalau lu gak naik kelas apakah artinya lu lagi berjudi? Kan enggak. Iya. Gitu ya. Bener. Nah cuman orang suka salah kaprahnya adalah tadi. Orang gak tahu apa yang dia beli. Dan dia berharap ada keuntungan. Betul. Jadi dia bermain probability. Ya itu yang dilakukan di kasino. Gue berharap gue bermain probability dan gue untung. Dan gue jadi orang kaya dan gue gak usah kerja. Hidup gue udah enak. Semua orang tujuan hidupnya tuh maunya kayak gitu. Gue gak usah susah. Gue maunya enak aja. Gitu kan. Nah akhirnya orang jadinya cenderungnya jadi berjudi. Jadi kalau mindsetnya adalah beli saham itu adalah judi, enggak. Ada resiko enggak? Yes pasti. Ada unsur spekulasi enggak? Ya pasti. Pasti dong. The minute kita mau buka bisnis, itu juga ada spekulasi. The minute lu daftar kuliah, ya juga ada spekulasi. The minute lu mau married sama istri lu, itu juga ada spekulasi. Itu sangat spekulasi sebenarnya. Ya jadi ya menurut gua in short itu bukan judi. Ya dan tadi benar ya. Kita kasih kata-kata kunci tadi lah. Kita kan ngomongin tadi, lo kenal dulu gak sama perusahaan ini. Betul. Dan tadi kan sebenarnya yang paling benar adalah dividen. Dividen itu kan ibaratnya perusahaan itu sudah beroperasi dengan maksimal dan menghasilkan profit. Betul. Ya kan nilainya juga bagus, makanya dia bisa memberikan dividen pada pemegang sahamnya. Betul. Ya itu kan sebenarnya itu dulu tuh maksud gue lagi yang paling benar tuh. Dia ngebagi dividen. Kalau dia gak bisa ngebagi dividen, ya berarti dia lagi jelek. Nah itu udah keputusannya di lo loh sebenarnya. Karena kalau di judi, misalnya gue judi bola nih ya, gue taruhan klub A, klub B. Itu kan udah pasti yang menang A atau B kan. Tapi kan kalau misalnya saham, dia bisa jadi tahun depan bisa naik. Iya dong, spekulasi. Dan kalau menurut gue juga, kalau ngomongin ini judi atau tidak ya di saham itu, lu juga harus ngelihat
tadi ekspektasinya. Oh misalnya udah cukup nih dividennya segini. Dan salahnya menurut gue tambahin lagi nih yang tadi yang masalah judi ya. Lo beli saham gorengan. Betul. Dan lo transaksinya daily basis, weekly basis atau monthly basis. Padahal kan saham tuh ada banyak kelas lah ya. Ada LQ45, ada LQ30, ada yang gorengan juga. Ya itu semuanya tergantung elu. Betul. Iya kan? Iya. Mau di mana? Bener gak? Bener. Ada yang mau tambahin lagi nih masalahnya nih saham itu judi nih kayaknya ini mitos yang sangat panas nih sebenarnya nih. Enggak sih, itu memang lebih kepada menurut gue juga kita sebagai orang yang paham tentang saham sebenarnya punya kewajiban juga untuk menjelaskan sih gitu loh bahwa ini bukan judi. Ini pada dasarnya perdagangan menurut gue sih sesimpel itu. Bahkan kalau jual beli. Ya gue kan agamanya kan Islam. Nah dalam Islam kan memang dianjurkan lu berdagang gitu kan. Jadi ya menurut gue ini sah-sah aja karena lu berdagang saham tinggal tadi itu ini balik ke episode sebelumnya nih. Lu datang ke pasar buah. Lu bisa bedain gak semangka yang bagus sama semangka yang jelek. Dan lu tahu harga semangka tuh berapa rata-rata. Nah itu kembali lagi keputusan lu. Lu mau beli atau di harga berapa gitu. Kalau itu di agama gue tuh tukang pajak aja sih yang dihina sih. Bukan yang lain. Oke kita lanjut ke mitos yang ketiga. Utang itu membawa kemalangan. Lebih baik kita tidak punya hutang atau tidak punya kredit card. Nah, ini berat. Nah, lo dulu lah coba. Lo ada pendapat gak? Gua itu awalnya utang itu membawa kemalangan bisa iya menurut gua. Kalau waktu itu ada satu saat gua waktu pas awal-awal kerja di perusahaan sebelumnya, utang kredit card gua tuh udah maksimal. Jadi batas limit kredit card gua maksimal. Ketika gue udah belajar finance dan gue tahu namanya tadi kita udah ngebahas juga financial behavior, lifestyle di situ. Sebenarnya ujungnya dari hutang itu adalah lifestyle lo. Betul. Bukannya jelek kredit card itu. Menurut gue kredit card itu bagus ketika lo udah tahu itu memang dipakai untuk urgensi yang sangat-sangat urgent. Misalnya gue tiba-tiba masuk rumah sakit, harus operasi 10 juta, 15 juta di saat itu. Gue kan hanya bisa pakai kredit card gue dong. Nah, tapi gue balik. Misalnya gua pingin beli satu akun OnlyFans. Tidak mendadak dong. Iya dong. Dia kan membutuhkan kredit card juga kan. Sebuah inspirasi ya maksudnya. Enggak, karena gue harus kebandinginnya gini. Kalau itu bukan buat urgensi. Kan tadi gue garis bawahin lagi ya. Urgensi. Itu untuk keselamatan lo dan menyangkut nyawa keluarga lo. Menurut gue silahkan lo pakai. Tapi kalau untuk membiayai lifestyle lo. Gue bilang sih jangan. Jangan, kecuali gue garis bawahin lagi yang ketiga. Lu mampu membayar bunganya dan cicilannya. Betul. Karena 0% itu menurut gue sah. Kenapa? Karena instrumen keuangan yang bersifat namanya kredit. Ya bank kan juga butuh cuan sebenarnya kan. Betul. Dia sudah memfasilitasi lu dengan kredit. Dan dia juga sudah mengasih tahu, oh ini resikonya ya. Kalau lo bayar tepat waktu tetap 0%. Kalau lo tidak membayar tepat waktu ada bunga floatingnya. Betul. Itu udah dikasih tahu di depan. Iya kan? Nah menurut gue tadi tergantung lifestyle lu nih dan tidak membawa ya kalau membawa kemalangan ya karena lu pakainya buat OnlyFans ya iyalah. Ya menurut gua nggak bisa lah kalau buat itu. Nah, lo Ricci, ayo bro, gimana bro? Iya kalau menurut gua utang itu problemnya bukan di utangnya bro. Gimana? Problemnya orang nggak tahu bunganya ngitungnya gimana. Itu tuh bener tuh. Itu masalahnya. Banyak banget orang terjerat utang. Karena dia pikir contoh bunga 10% dan dia pikir oh ya udah kalau 100 juta berarti setahun bunganya 10 juta. Masalahnya not that simple. Apalagi kartu kredit. Kartu kredit itu kalau lu pakai misalnya 5 juta, lu bayar minimum misalnya 100 ribu gitu ya. Terus lu lunasin, dia tetap hitung bunganya tetap dari 5 juta bos. Bener lah. Nah jadi harus hati-hati. Artinya sebenarnya gue ada satu website ya, semua orang bisa buka aja namanya simulasikredit.com. Simulasikredit.com. Di situ any kind of simulasi lu bisa lakukan. Contoh, ada bunga untuk KPR. KPR itu biasanya bunga efektif. Efektif itu misalnya bunganya 10%. Itu setara dengan bunga flat. Biasanya KTA ya, kalau enggak KPM, itu bunga flatnya itu sekitar 5 atau 6%. Jadi in the first place waktu orang mau ngutang harus tahu dulu ini bunga efektif atau bunga flat. Gitu ya. Dari situ aja angkanya aja udah beda banget gitu. Jadi efektif 10% setara dengan flat 6%. Jadi kalau ditawarin Pak bunga nih ya sekian gitu ya. Wah kecil banget, sanggup lah gue. Ya itu sebenarnya harus tahu dulu cara hitungnya yang benar bunganya berapa. Jadi menurut gue hutang itu harus. Karena kalau lu gak ngutang lu akan ketinggalan. Contoh mungkin susah beli rumah atau beli apa. Karena kan harga rumah naik gitu ya. Betul. Karena di dunia ini semua negara ngutang. Gak ada satu negara pun yang gak punya utang. Iya sih. Dan negara yang gak punya utang
majunya akan makin lambat. Betul. Ya itu yang menjelaskan kenapa negara dikuasa di dunia adalah Amerika. Kalau lu lihat utangnya ya di dunia emang paling gede dia. Iya. Tapi bukannya mau menganjurkan orang untuk ngutang secara irresponsible, bukan. Betul. Semuanya tuh harus tahu dulu, gue ngutang ini buat apa. Iya. Dan gue bisa bayar apa enggak. Kalau gue gak bisa bayar, jangan pernah ngutang. Bahkan mindset gue, kalau lu punya uang, lu bisa lunasin utang lu, sebaiknya lu lunasin. Ada orang yang suka mikirnya gini, bro lu ngutang aja, kan bunga murah nih, lu kerja di bank. Udah duit cashnya lu investin. Gue sebagai orang yang udah ya jadi investor pernah, gue belajar CFA juga, gue ketemu nasabah. Gue cuman bisa bilang bahwa namanya hutang, bunga itu pasti. Investasi itu tidak pasti. Oh itu benar. Itu aja udah gak matching. Benar. Itu kenapa pas ada orang ngambil KTA atau apapun buat masuk ke Bitcoin dan sebagainya, gue bilang luar biasa. Serius lu? Ini banyak. Ada yang kayak gitu? Banyak. Ada yang duit merit, ada yang duit KTA, ada yang gadain aset. Buat beli Bitcoin? Demi orang, ya itu yang gue bilang kan. Anjir. Orang maunya langsung cepet kaya supaya gak usah susah lagi. Gitu. Ya gak ada lah. Kecuali bapak lo Sultan. Kayak Rafathar. Iya. Gak bakal susah itu. Emang lu yakin? Si Rafathar setajir itu? Ya. Even dia, kalau dia gak kena lifestyle yang gila-gilaan, menurut gue dia tetap tajir nih. Oh iya. Menurut gue. Nah, apa yang kita dipertontonkan kan belum tentu yang aslinya kan. Gitu. Oke, dari lu gimana terkait hutang? Hutang ya, jadi kalau gue pertama, ini buat teman-teman biasanya kan ini kan asumsinya kan teman-teman dalam posisi bingung misalnya ya. Gua mesti, di persimpangan. Di persimpangan. Biasanya apa sih? Rumah gitu kan. Gue mau ngutang rumah apa enggak. Mobil. Sama biasanya dua itulah yang paling umum. Apalagi nikah lah sama nikah, biaya nikah. Sama biaya nikah gitu kan. 3 tuh. Jadi kalau gue gampangnya gini sih mikirnya. Kalau misalnya lu berutang, rumah masih lebih mending. Karena rumah harganya naik. Apresiasi. Iya kan? Iya. Gitu. Kalau lu beli mobil, sebenarnya itu lumayan boncos. Karena nilainya depre. Iya, gitu turun. Kan. Kalau lu buat nikahan, lu mesti ngitung angpau lu berapa. Nah sekarang udah lucu ya, episode yang ini lu lucu loh Nick. Ya bener. Bukan angpau lah, ibaratnya kalau bahasanya lebih enaknya lagi, undangan lo sama biaya pernikahan lo tidak terlalu jomplang. Iya betul. Karena kan kalau undangan lo 10.000 atau enggak 5.000 orang. Ya. Tapi lo ibaratnya biayanya untuk 10.000 orang, ya kan bodoh. Iya betul. Ya efektif lah, bahasanya halusin dong. Marah lo bapak-bapak ibu-ibu yang dengerin kita. Jadi sebenarnya sih kalau gue sih berutang itu sebenarnya gini kan. Yang umum kan sebenarnya kan perusahaan yang berutang gitu kan. Kenapa sih perusahaan berutang? Itu karena gue sebagai pemegang saham, gue udah gak pengen keluar uang lagi gitu loh. Bisa gak gue melipat gandakan kekayaan gue tanpa gue harus nyetor modal lagi. Kenapa gue gak pakai uang bank aja? Uang bank bunganya tadi misalnya katakanlah 6% 7%. Bisnis gue returnnya 10%. Masih ada sisi 4%. Gitu kan. Iya. Cuman kadang-kadang orang tadi tuh balik, gak memperhatikan risiko. Ya kalau bisnisnya bagus terus. Nah kalau tiba-tiba ekonomi memburuk pada saat tahun 97-98 di luar faktor currency ya, mata uang ya. Orang jadi gagal bayar kan, macet. Nah maka dari itu penting untuk juga menjaga rasio antara pendapatan lo dan bunganya. Dan yang mesti dicicil, gitu. Makanya waktu dulu cicilan, bunga, terus apa lagi? Cicilan, bunga, dan pendapatan, pendapatan. Jadi kayak dulu waktu episode kita KPR, gitu, lo bisa aja sih di approve. Utang lu nilai rumahnya 1 miliar gitu kan. Pendapatan lu misalnya 10 juta. Bisa aja lu di approve. Yaudah deh utangnya 6 juta cicilan. Bisa aja di approve. Itu berarti banknya lagi agresif banget tuh. Iya. Tapi asumsinya adalah karena lu pendapatannya tetap kan. Tapi kalau tiba-tiba lu misalnya ekonomi memburuk lu di layoff. Lu susah kan. Nah, tapi kalau misalnya pendapatan lu 10 juta cicilan lu 3 juta. Ya udahlah. Lu pasti punya saving kan pada saat bulanan itu kan. Nah ketika ekonomi jelek, lu masih bisa bertahan gitu. Jadi jangan serakah, jangan greedy gitu loh. Dan itu harus gue catat lagi tuh nih tambahan asumsinya. Kalau lo anak kelas 1, kalau tiba anak lo 3, gak mungkin. Gak mungkin lo bisa awak nih baru 2 minggu lalu anak awak vaksinnya 2,5 juta anjir. Iya. Itu lo pakai utang juga gak beli? Gue bayar cash anjir. Enggak karena ini terlepas dari mitos tuntutan keluarga di Indonesia nih Bro Ricci menurut gue. Karena anak muda udah banyak banget mayoritas kalau lebaran, natalan. Kapan merit, kapan punya rumah, kapan punya mobil. Ya bener, memang tuntutan ya kan. Tapi kalau lo gak punya misalnya tadi mobil, rumah sama keluarga lah ya.
lo belum bisa dibilang dewasa seutuhnya. Padahal tidak semesti itu juga di zaman kita sekarang. Kalaupun lo mau single juga, tapi tadi hutang itu penting untuk kebutuhan yang benar-benar penting juga. Jadi harus sama dengan tuh. Karena bunganya tadi sama cicilannya tadi sama pendapatan lo kadang-kadang tuh bisa kalah. Betul. Menurut gue dalam 12 bulan dalam setahun itu, kalau lo bagus gitu ya cara ngatur pendapatan sama pengeluaran lo, menang pendapatannya terus, berlebih terus pendapatan lo, wah itu udah bagus banget. Betul. Dalam setahun deh. Tapi pasti ada aja dalam hidup lo, entah bapak lo tiba-tiba sakit, Betul. anak lo tiba-tiba sakit, shit happens bro. Betul. Jadi message-nya kan berutanglah sesuai kemampuan lo, jangan dipaksain gitu kan. Atau enggak kredit kartu satu aja. Betul. Jangan lu jadi 12 kredit card lo. Karena ada loh satu kreator, gue lupa Indonesia atau Singapurian dia ya. Dia kredit cardnya banyak banget bro. Dan dia bilang, wah gue dapat poin dari sini, dapat poin dari sini. Karena dia bisa mahir mengatur kredit cardnya. Itu gak salah. Buat gue itu gak salah. Tapi one of a kind doang. Gak bisa kita ngikutinnya dia gitu loh. Gitu sih. Kalau menurut lo gimana bro? Terkait kredit card deh nih. Iya, gue ada satu tips ya yang bikin orang terjerumus di kartu kredit. Bahaya ini kalau di keuangan namanya accrual sama versus cash basis. Anjay. Iya benar. Intinya simpel sih bro. Lu punya uang di tabungan 5 juta. Kartu kredit lu 3 juta. Lu pakailah uang 3 juta. Oke. Duit lu di tabungan berapa? Ya tetap 5 juta. 5 juta. Ya akhirnya apa? Boros pasti itu. Karena lu lupa bahwa lu ada utang 3 juta. Dan itu bukan pendapatan lu. Dan itu adalah, iya betul. Itu adalah sesuatu yang lo harus bayar di akhir bulan ketika lu gajian. The next thing yang akan terjadi adalah pas lu gajian 5 juta lagi misalnya. Jebret kartu kredit, waduh iya ya gue ada utang 3 juta. Akhirnya lu hidup dengan 2 juta. Gak mungkin. Ya gak mungkin dong. Akhirnya apa? Ya lu ngutang lagi. Iya. Nah udah. Atau tadi yang lu bilang bayar bunga bayar cicilan minimum pasti bayar doang. minimum kan. Iya. Nah dalam waktu gue pernah hitung ya. Kayaknya dalam waktu setahun utang lu tuh udah hampir 2 kali lipat. Kalau lu cuman bayarnya minimum doang. Itu nanti buka tuh simulasi kredit itu. Nah intinya yang gue mau bilang adalah ini emang susah karena perlu disiplin. Tapi kalau udah biasa itu akan save your life. Itu yang gue lakukan. Pakai namanya spending tracker. Jadi banyak tuh aplikasinya tuh. Yes. Jadi gue misalnya uang di tabungan ada 10 juta. Tapi gue pakai apapun di kartu kredit. Gue selalu masukin. Dan nanti ada net worth. Kekayaan bersih gue. Setelah dipotong kartu kredit. Jadi mau di tabungan berapa gue gak pernah peduli. Yang gue lihat itu di spending tracker. Balance gue, net worth gue tuh berapa. Betul. Kalau di tabungan gue ada 10 juta, tapi net worth gue cuma 2 juta, itu gue udah harus lumayan ketar-ketir. Karena artinya gue udah utang 8 juta. Loh tapi kan bisa dong nanti gajian lu tutup. Kalau prinsip gue, utang gue di bulan ini harus dibereskan di pas gue gajian. Gue gak mau panjang-panjangin lagi. Kenapa? Karena nanti ngegulung. Oke, nih mungkin gue tambahin satu nih Nick. Itu kan tips A. Nah, jika pola pikirnya kayak Bro Richie. Misalnya ada yang udah telingsut. Nih kayak gue kasih tahu satu tips gue. Di dalam pekerjaan, itu pasti kan ada gaji bulanan, ada misalnya bonus. Atau enggak lo ada side hustle lagi. Ya kan? Jadi ketika misalnya lo punya hutang 10 juta. Dan lo gak bisa bayar. Karena pendapatan lo 5 juta lah ibaratnya tadi kan. Lakukan lagi nih, ketika lo dapet pendapatan jadi bonus atau gak ada side hustle lo. Langsung lo tutup dulu kredit card itu. Betul. Jadi gak mungkin di bulan yang sama. Tapi kalau menurut gue di tahun yang sama gak apa-apa. Udah lo dosa nih. Ibaratnya lo ngakuin kesalahan. Atau enggak lo ngemis-ngemis lagi ke orang tua lo lagi. Gak apa-apa. Karena kalau lo minjem ke orang tua kan gak ada bunga. Paling rasa malu dan gengsi kan. Betul. Cuman lo gak ngerepotin orang tua ketika lo gagal bayar di terakhir. Iya dong. Benar, itu tuh ibaratnya kadang hidup itu tidak baik-baik saja. Saya amini. Tapi masih ada orang tua lo, saudara lo, ataupun lo juga ngerja tambahan lagi, lo tutup dulu satu. Lo tutup lang. Karena kredit card itu, lo telepon kredit cardnya, Mbak saya gak bisa bayar, bla bla bla. Dan dia gak peduli. Ya dong. Tapi mendingan lo telepon, Mbak saya sudah lunasin, misalnya 10 juta tadi, tolong tutup kredit card saya. Nah itu menurut gue lebih cepat. Karena yang kasus yang waktu dulu pas pandemi, terkait pinjaman online, gue juga menyarankan ke beberapa temen gue yang terjerat itu, ya udah lo daripada dipanggil polisi atau gimana kasusnya panjang, lo pinjem aja ke orang tua lo atau enggak lo cari kerjaan lain dulu, ya dong nambahin dulu pendapatan lo ditambahin dulu buat nutupin itu nih. Nah, dari lo coba. Gue punya pemikiran yang beda nih. Nah, nggak apa-apa. Gue punya kartu kredit selama ini cuma satu ya, dari mulai gue kerja sampai sekarang gue cuma punya satu. Jadi memang karena kalau punya 2 atau 3 menurut gue buat apa gitu kan. Punya satu. Tapi gue selalu menggunakan kartu kredit gue itu untuk beli barang-barang elektronik
bunga 0%. Nah ini beda nih. Tapi itu gue lakukan juga. Karena gini Bang. Ya. Misalnya nih iPhone biasanya kan keluar launching di bulan Desember. Betul. Berbarengan dengan bonus. Gitu betul. Kan. Gue punya pilihan. Gue beli handphone pakai uang bonus gue. Ya. Atau gue cicil 18 bulan 0%. Uangnya bisa gue putar dulu di saham. Bisa. Jadi bijak-bijak aja sih menurut gue. Jadi tapi yang pasti dihindari adalah jangan bayar minimum. Betul. Gitu kan. Jadi kalaupun nyicil 0% itu memang udah disettingin sama merchant sama si banknya bahwa lu akan dibagi 18 bulan. Gitu. Jadi lu gak akan kena tuh yang kayak tadi saya bunga kredit card yang mahal gitu. Nah jadi itu, jadi beberapa case itu justru menguntungkan tapi pinter-pinter gitu. Jangan sampai lu akhirnya kegulung dan akhirnya lu gagal bayar gitu. Iya itu sebenarnya yang tadi dibilang Bro Richie, gua sama lu sah-sah aja. Ya. Karena kan tadi kan kalau Bro Richie kan bilangnya kan di bulan yang sama dia mau beresin. Kalau lo kan juga lo harus tahu 18 bulan tuh kayak gimana. Betul. Kalau gue kan yang udah telingsut. Karena kebanyakan mungkin pendengar kita juga udah ada yang terjerat dengan kartu kredit card kan. Karena kalau menurut gue ketika lo bisa membayar kredit dengan tepat waktu sebenarnya bank akan senang. Pasti akan nelpon lo tuh dengan hasutan, "Pak mau saya tambahin gak ininya?" Betul. Gak usah jauh-jauh. Pay later yang ada di GoPay. Traveloka. Kalau lo on time pasti dia akan mikir kan, "Pak saya tambahin aja limitnya." Lo langsung mikir kayak tadi kan, wah gue bisa ngutang lebih banyak nih. Tapi lo lupa bayarnya lebih banyak juga gitu. Karena lifestyle lo tiba-tiba di upgrade. Nah itu yang apa menurut gue lo harus punya tadi yang di episode sebelumnya juga. Lo harus punya goals. Yang kemarin 3 bucket yang lo bilang tuh Bro Richie tuh bener banget. Personal lo tuh udah jadi belum sih bucket personal lo gitu. Jangan sosokan bucket personal gue udah jadi tapi ada kredit card gue yang lebih besar daripada personal. Mati aja. Itu bener banget tadi yang diomongin si Richie sih. Masalah itu jadi gue masalah ilusi gitu loh. Gue punya uang serta sekian juta gitu ya. Itu sebenarnya gak segitu uang lo. Karena lo masih punya utang. Itu kadang-kadang yang lumayan ya tapi ya mesti inilah. Yang penting jangan sampai telat bayar aja sih. Terakhir nih mungkin. Bro Richie bisa ngasih tips gak terkait mitos-mitos ini nih. Misalnya pendengar-pendengar kita kan ada yang muda juga ada yang udah tua nih ya. Terkait mitos keuangan, tadi kita ngomongin emas, terus kita ngomongin juga terkait judi saham, terus kita ngomongin juga kredit cardnya, ada 3 mitos besar lah yang selalu menghantui pendengar-pendengar kita dan termasuk kita juga. Ada gak tips di mana mereka itu bisa menjaga behaviornya sendiri? Karena ini kan ngomongin investasi sama pengeluaran kan. Menurut lo ada gak tips buat mereka lah? Oke, mungkin yang menurut gue yang paling urgent, yang bikin orang investasi gagal, kehidupan keuangannya mungkin banyak yang unpredictable. Betul. Sebenarnya tuh gak ada hubungannya sama uang. Serius tuh? Itu hubungannya sama personal value-nya. Atau tergantung kitanya cara berpikir gimana. Gua kasih satu analogi yang paling simple. Gua dulu gaji gua paling 5 juta. Temen gue gajinya 8 juta. Tapi dia minjem duit sama gue bro. Serius loh? Karena ya memang dia lifestyle-nya cukup tinggi gitu. Kalau gue udah tahu waktu itu gue mau merit. Jadi gue hemat, makan biasa aja. Ada sneaker gue gak beli segala macam. Ya pokoknya di masa itu gue tuh kayak rada ketinggalan lah. Tapi ya gue beli apartemen duluan daripada dia. Maksud gue ya itu tergantung orang pilihnya mau apa gitu di hidup ini. Nah makanya balik lagi sih ke episode sebelumnya yang gue bilang goal based investing. Tapi ya balik lagi hidup kita ini tujuannya apa. Betul. Nah yang agak bahaya, yang kasihan nih, orang sekarang kasihan termasuk kita semua. Tiap kali belum gajian 1, 2, promo 3, 4, 4, 5, sampai 12 gak pernah habis. Betul. Jadi Tokped ya ada beli bener-bener. Lu ada duit lebih dikit di tabungan, niscaya pasti habis bro. Mau buat apapun itu terserah lah. Tapi makanya balik lagi, satu lifestyle harus kita jaga. Kalau gak bisa jaga, setiap gajian langsung disisihkan. Gue ada satu tips yang menurut gue amazing, tapi mungkin ini gak bisa di-apply ke semua kita. Karena kita mungkin masih kelas ya apalagi yang menengah gitu ya atau ke bawah. Ini harus orang di atas banget. Kevin Hart itu tiap kali dapat income 50% dianggap duitnya hilang. Serius tuh? Jadi dianggap dia kayak bayar pajak dia bilang. 50%. Itu kemana tuh 50%-nya dia? Dia invest. Ya maksudnya di satu account. Dia nggak jabarin sih dia masukin buat apa. Tapi pokoknya uang itu kayak reserve gitu loh bro. Kayak uang cadangan. Jadi dia dapat misalnya 2 juta US dollar.
Dia cuman yang dia boleh pakai tuh cuma 1 juta. Sisanya dia anggap dia hilang. 1 juta yang dia pakai itu pun dia buat invest, bukan buat foya-foya gitu. Iya. Jadi ya tapi kalau kita misalnya gaji 5 juta ya gak mungkin 2,5 juta dianggap ini kan. Tapi poinnya adalah ya disiplin. Disiplinnya kenapa orang bisa disiplin? Karena dia punya tujuan yang jelas. Jadi kalau orang gak punya tujuan jelas, lu mau gaji berapa banyak pasti habis bro. Orang Singapura gitu ya. Gaji puluhan ribu dolar, belasan ribu, gak nabung. Karena tiap bulan habis ke Orchard selesai. Gitu kan, sisanya duitnya itu cuma buat bayar cicilan karena mahal. Lifestyle tuh gila banget. Ya akhirnya ya orang gak akan pernah bisa naik kasta keuangannya ibaratnya ya. Karena gak mau sacrifice. Nah ini yang emang susah. Nah jadi balik lagi, menurut gue sih semua permasalahan keuangan itu datangnya dari sebenarnya lebih ke arah ke kehidupan kitanya juga nih. Kitanya harus disiplin, kita harus jelas kita mau kejar apa di dalam hidup. Kalau enggak, habis duit kita pasti. Di TikTok semua orang gini, teman beli ini, beli jam, beli sepatu, beli mobil, beli rumah. Semua orang bragging, gak ada yang kasih tahu yang sebenarnya kan. Betul. Semuanya apa yang indah doang. Akhirnya ya semua orang ya hidupnya hanya untuk mengejar lifestyle. Dan itulah semua sumber permasalahannya datang. Wih gila, root cause-nya mantap ini nih. Dari lo terakhir? Ya kalau dari gue mungkin ini yang mindset gue ya, gue sharing lah gitu. Mungkin bisa jadi inspirasi juga. Layaknya orang Indonesia itu umur pensiunnya kan 55. Ya berarti kan di 56 tuh dia udah gak ada pendapatan kan. Nah gue selalu berpikir sekarang gimana caranya gue bisa ngumpulin aset. Sehingga di umur 56 itu gue bisa tidak pusing untuk cari uang tambahan. Tanpa menurunkan lifestyle gue. Gitu. Nah tinggal hitung aja. Kita buka aja lah. Berapa miliar sih yang lu butuhin? Ya 5 miliar, 10 miliar, 15 miliar. Tergantung dari lifestyle yang lu harapkan bisa dapatkan tetap di umur 56. Dengan deposito 10 miliar lah. Biar lebih enak kan. Berarti kan kalau misalnya nilai 5 miliar itu gak lo taruh di deposito atau instrumen ya habis juga. Betul. Ya nah kan? Dari situ tarik mundur kondisi kita hari ini. Gitu. Tadi gue setuju yang Ricci sampaikan bahwa masalah lifestyle. Itu betul banget. Jadi ya lu mesti saving gitu kan. Untuk bisa mencapai ke sana. Nah yang kedua adalah tadi bicara masalah saham itu judi, menurut gua kalau kita kelola dengan benar, saham bisa mempercepat lu mencapai tujuan finansial lu gitu. Gue pernah kok merasakan untung dari saham 100% gue pernah gitu loh. Gue masukin 50 juta, gue cash out 100 juta, gue pernah merasakan itu gitu. Nah selama kita tahu gitu kan dan tidak greedy gitu. Jadi menurut gue teman-teman belajar aja gitu loh. Banyak kok sumber buat kita belajar kan, belajar aja gitu loh. Belajar saham, belajar reksadana, belajar misalnya tadi emas dan seterusnya. Habis itu atur lifestyle, konsisten, udah lu tutup mata, lu bikin otomatis aja bang. Gak usah terlalu lu pikirin setiap hari nanti gue invest saham apa ya, gak usah terlalu ribet gitu loh. Jadi sekarang lu tentuin planningnya, lu jalanin, lu tutup mata, lu akhir tahun lu buka lagi lembarannya, lu evaluasi, lu adjust ya investasi lu tutup lagi, lu jalanin lagi. Itu aja sampai nanti lu umur 56 dan tercapai goals lu. Gitu sih. Jadi dari gua mitos itu bisa patah oleh karena lu sendiri melakukannya, lu sendiri set up goalsnya dan lu tidak merepotkan orang lain. Iya betul. Dengan mitos-mitos yang mereka bilang persetan lah apa kata orang. Itu aja untuk episode ini pendengar podcast Kotak Masuk. Terima kasih sudah mendengarkan kita. Thank you Bro Ricci. Thank you Bro Ricci. Thank you. Sampai ketemu lagi. Selamat sore dan bye-bye. Bye. Thank you.